kelihatan. Aku ngelihat kayak dari luar bumi gitu kak, yang meteor yang katanya 2012 meleset gitu kan kak. Itu kan dia kayak pergi kan. Nah terus sampai di situ tiba-tiba dia diem, langsung balik arah mau menuju ke bumi lagi. Itu tuh kecepatannya tuh langsung push kayak seakan-akan ada dinding, dia jadi nggak bisa lewat, dia nyetop, jadi mau nggak mau dia harus balik gitu kan meteornya balik. Terus dia tuh langsung balik, tapi entah kenapa balik itu kayak cepet banget, terus langsung jur. Terus pas udah deket banget sama bumi nih kan, udah deket segini kan, aku bilang nggak mau ngeliat Tuhan, takut gitu kan, tapi tetap dipaksa kak. Dia kan meteornya berhenti bentar tuh kak, aku ngomong sama Tuhan tuh berhenti kak. Terus lanjut lagi tuh langsung push, langsung bumi tuh langsung boom. Iya, jadi meledaknya itu bukan di satu kota meledak selesai. Itu kayak bener-bener sampai seluruh bumi gitu kak. Bisa kan yang kena depan nih, tapi sampai ke belakang-belakang tuh efeknya tuh kena kak, kayak langsung boom. Jadi puing-puingnya tuh bisa sampai belakang gitu kak, sampai muter, sampai kayak mengelilingi banget kan kak. Itu tuh bumi sampai goncang-goncang begini, dari luar tuh sampai goyang-goyang gitu kak. Nah terus aku juga kan itu udah selesai tuh kan ngeliat. Terus aku penasaran kan kak, pengen lihat di dalamnya kayak gimana. Itu tuh kayak bener-bener tuh semuanya tuh hitam kak, orang-orang tuh udah pada nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kan udah ngeliat nih kak, itu tuh bener-bener lihat terus langsung kan. Kalau yang video tadi itu kan kayak cus gitu kan, tuh langsung boom, kayak orang tuh nggak bakal sempet lagi mau foto, mau videoin, mau ngapain tuh udah nggak sempet lagi, udah langsung angus gitu. Iya kak, udah bener-bener dengan cepat. Iya, tapi sebelum itu aku ngeliat, jadi pas dia berhenti di kayak yang kayak aku bilang kayak ada dinding, pas dia berhenti itu aku ngeliat dari arah bumi itu datang kereta dan jadi Tuhan Yesus tuh udah habis jemput orang-orang, kereta kudanya tuh mau pergi kan keluar, terus langsung masuk. Jadi begitu kita pergi tuh langsung masuk. Itu tuh dari sono tuh datang Tuhan Yesus sama naik kereta kuda, banyak kereta kuda tuh, jadi satu orang tuh satu kereta kuda gitu kak. Jalan tuh udah di sini, ini kan di sini kan meteornya di sini. Langsung pas Tuhan Yesus udah push gitu kan, langsung boom, langsung balik ke bumi gitu kak, langsung bener-bener langsung push. Jadi sebelum ledakan itu Tuhan Yesus sudah jemput kita orang. Udah Jemput kita orang pergi, baru langsung, itu nabrak. Langsung nabraknya itu tuh bener-bener kayak gitu, kayak kalau mobil tuh hancur sama sekali kak, bener-bener sampai buminya goncang gitu. Nah padahal meteornya tuh nggak gede-gede banget kak, meteor mungkin segini, tapi tuh bisa ngancurinnya tuh langsung kayak gede banget gitu efeknya. Nah bener-bener kena di negaranya itu tuh udah bener-bener mati kak. Jadi orang-orang dari luar tuh sudah tim-tim penyelamat kan, walaupun yang negara lain kena, tapi kan nggak separah negara yang bener-bener kena kan kak. Itu tuh datang tuh udah bener-bener terlambat banget kak, nggak ada sama sekali yang bisa diselamatin, semuanya tuh udah bener-bener mati. Matinya tuh ada yang mati kebakar kak, terus ada juga serem, ada yang kepotong-kepotong gitu kak, badannya misah-misah. Terus tempatnya itu tuh kayak hitam banget, kayak abis dibom kali kayak abis dibom tuh kan hitam banget, gosong kayak patah panci gitu kan kayak hitamnya. Terus pohon-pohon tuh udah tinggal ranting-rantingnya doang, terus di plek jatuh sendiri gitu kan kak. Nah terus itu tuh negaranya sih aku ngeliat tuh Indonesia di sini, negaranya tuh di sininya. Ini Indonesia, di sini ini negara ini. Nggak tahu negara apa. Jadi Indonesia tuh kena efeknya lumayan besar kak. Shalom, pada tanggal 7 Juni 2015 minggu lalu saya mendapatkan penglihatan bahwa meteor yang pada beberapa waktu yang lalu pernah diperkirakan sangat mendekati bumi dan hampir menabrak bumi, tetapi ternyata melewatinya, dia mau kembali ke tempat asalnya. Tetapi pada saat dia perjalanan kembali, tiba-tiba dia berhenti di satu titik. Dan pada saat meteor itu berhenti, saya melihat bahwa Tuhan Yesus membawa orang-orang yang akan diangkatnya dari bumi pergi dalam perjalanan ke surga. Pada saat Tuhan Yesus sudah pergi, meteor itu kemudian berbalik ke bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, berbeda dengan kecepatan saat dia datang sebelumnya, dan langsung menghantam bumi sehingga bumi itu bergoyang dan hampir retak. Negara yang tepat kena meteor itu seluruhnya isinya hancur, gosong, dan tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sehingga negara yang berada di arah berlawanan dari negara yang terkena itu pun mendapatkan efek dari meteor itu. Meteor itu tidak berukuran besar, tetapi meteor itu dapat menghantam bumi dengan efek yang sangat kencang sehingga seluruh bumi terkena efek dari meteor itu. Pecahan-pecahannya saja juga dapat
membangkitkan seperti gunung berapi yang sudah tidak aktif dapat aktif lagi hanya dengan terkena pecahan-pecahan meteor itu. Negara yang terkena meteor ini mendapatkan bantuan dari negara-negara sekelilingnya yang berusaha membantu negara ini. Tetapi negara ini sudah sangat tidak bisa diselamatkan, sehingga negara ini sudah dianggap tidak ada lagi oleh negara-negara yang lain, dan negara ini hanya dijadikan sejarah. Lalu saya melihat juga bahwa negara-negara yang terkena efeknya ini orang-orang yang ada di negara itu terdapat luka-luka yang lumayan serius sehingga harus ditolong dengan cepat. Jadi pada minggu ini, pada tanggal 14 Juni 2015, saya mendapatkan penglihatan yang berkelanjutan dari penglihatan saya minggu lalu. Saya mendapatkan penglihatan bahwa banyak sebelum pengangkatan, banyak meteor-meteor kecil-kecil yang datang dari segala arah mau menghantam bumi. Tetapi tiba-tiba saja meteor itu yang mestinya menghantam seluruh bumi malah berkumpul menjadi satu dengan posisi mau menghantam satu negara. Kemudian meteor itu tuh menghantam negara itu dengan kecepatan yang cepat sehingga negara itu hancur berkeping-keping. Tetapi pecahan-pecahan meteor ini mengenai suatu gunung di negara itu yang sudah tidak aktif lagi, sehingga gunung itu kembali aktif dan dia meletus dengan ledakan hebatnya sehingga negara ini benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kemudian saya melihat isi dalamnya. Saya melihat banyak sekali orang-orang, bukan seperti orang-orang yang terkena kebakaran yang gosong, tetapi orang-orang yang ada di dalam ini tuh badannya hancur berkeping-keping, pecah-pecahan tangannya berceceran, bagian-bagian tubuhnya berceceran, tidak tahu kemana lagi, sehingga tidak dapat dikenali lagi mayatnya. Kemudian saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau melihatnya lagi, itu mengerikan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus melihatnya, ini akan menjadi saksi bagi orang lain. Kemudian saya akhirnya menyerah saja membujuk Tuhan Yesus, dan akhirnya saya tetap melanjutkan penglihatan saya dengan negara yang menyeramkan itu. Ternyata gunung yang meletus itu hampir mengenai negara yang saat ini saya tinggali, yaitu Indonesia. Posisi negara Indonesia itu berada di sini, sedang berada di bawah, dan negara itu berada di tengah atas bagian kanannya. Saya tidak tahu negara ini negara apa, tapi negara ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Saya berharap agar pecahan meteor ini tidak terlalu berefek kepada Indonesia. Lalu pada saat saya masuk ke dalam negara itu, saya melihat banyak orang-orang yang badannya sudah terpecah belah kemana-mana. Ada juga beberapa orang yang selamat, tetapi mereka langsung mengenai serangan penyakit yang tidak tahu dari mana, dan mereka mati seketika. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, penyakit apa yang mereka dapatkan? Kenapa mereka bisa seperti itu? Saya tidak pernah melihat penyakit seperti itu sebelumnya. Kata Tuhan, itu adalah virus yang akan datang. Virus itu sangat mematikan. Tapi sebelum virus itu menyebar ke negara lain, aku sudah mengangkat umat-umatku yang percaya. Video kesaksian Abigail yang waktu mendapat penglihatan itu pada saat usianya masih remaja, yaitu 12 tahun, untuk melengkapi kesaksian Abigail. Nah, sekarang Abigail ini usianya sudah 18 atau 17? 17. 17 ya, waktu kesaksian usianya itu 12 tahun. Untuk waktu dan kesempatan, silahkan Abigail sampaikan kesaksian bagi para pemirsa semua, bagi sahabat kita semua yang saat ini sedang mengikuti jalannya live streaming pada malam hari ini. Silakan Abigail bisa saksikan kepada pemirsa semua. Shalom Bapak Ibu semua yang berada di manapun. Perkenalkan, nama saya Abigail. Saya saat ini umurnya 17 tahun. Saya ingin menyaksikan penglihatan yang saya pernah dapatkan ketika saya masih berumur 12 tahun. Jadi pada waktu itu adalah hari Minggu di mana saya beribadah seperti biasa bersama dengan guru sekolah minggu saya, dan ketika kami sedang sesi urapan, saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat bahwa saya seperti berada di luar angkasa. Saya bisa melihat bumi dari kejauhan dengan bentuk yang bulat.
Terus saya juga tiba-tiba saya melihat bahwa ketika pada saat itu tuh memang lagi ada desas-desus bahwa akan ada meteor, tapi tidak jadi. Nah, akhirnya saya melihat bahwa meteor itu tuh benar-benar akan datang, tapi dia tiba-tiba berbelok dan meteornya tuh nggak jadi menghantam bumi. Terus habis itu meteornya ketika dia lagi putar balik itu, tiba-tiba meteornya berhenti seakan-akan kayak ada dinding yang menghalangi gitu, jadi tiba-tiba berhenti. Dan ketika saat itu tiba-tiba meteornya berputar balik arah lagi kembali ke menuju bumi dan malah menghantam bumi dengan kekuatan yang sangat cepat dan sangat keras. Tetapi pada saat meteor itu sedang saat dia sedang diam itu, saya melihat bahwa seperti ada yang keluar dari bumi itu kayak seperti pasukan Tuhan Yesus tuh kayak udah bawa keluar umat-umat yang percaya gitu, kayak udah terjadi pengangkatan, sehingga pada saat meteor kembali lagi itu udah bukan orang-orang yang percaya, orang-orang yang terangkat itu sudah nggak ada lagi di bumi pada saat itu yang saya lihat. Dan ketika meteor itu menghantam bumi dengan kencangnya, saya terkaget gitu kan, kayak kok bisa gitu. Terus kata Tuhan memang itu harus terjadi gitu. Terus pas Tuhan mengajak saya untuk kayak melihat ke dalamnya, kayak apa yang terjadi di bumi itu keadaannya seperti apa. Terus habis itu ketika saya akhirnya melihat ke lokasinya, saya melihat keadaannya itu benar-benar udah hancur, udah kayak seperti negara bekas perang, kayak udah negara yang tinggal puing-puing yang sudah berasap, sudah terbakar di mana-mana. Dan saya sudah melihat kayak udah nggak ada harapan untuk hidup lagi di tempat itu pada saat itu. Manusianya juga saya lihat udah terkapar, udah berada di mana-mana, udah terpencar, udah ada yang terpotong-potong bagian tubuhnya. Benar-benar keadaan yang seperti tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu loh secara langsung. Di situ juga saya kan kayak sangat kaget gitu loh, kayak kenapa bisa terjadi seperti ini gitu kan. Ternyata memang itu emang harus terjadi, memang itu sudah rencana Tuhan. Terus habis itu ketika saya ingin melihat dengan pasti gitu, kayak lokasinya berada di mana, pada saat itu saya memang tidak tahu lokasinya berada di mana. Saya hanya melihat dia itu berada di sebelah kanan atas dari Indonesia. Dan pada saat itu juga Tuhan itu berkata bahwa bukan cuma ini yang akan terjadi. Tuhan itu kayak bilang sama saya bahwa misalkan bahwa akan ada suatu bencana lagi, yaitu berupa suatu virus yang akan mematikan. Saya juga tidak tahu apakah itu virus yang sekarang ini sedang terjadi di dunia atau yang akan datang ke depannya nanti. Dan Tuhan berkata bahwa semua ini harus terjadi kalau misalkan umat-umatnya, orang-orang di dunia, orang-orang yang tidak percaya itu memang harus dibinasakan. Terus habis itu, begitu Tuhan berkata seperti itu, saya melihat lagi kalau misalkan efek dari meteornya ini tuh tidak hanya di tempat di mana meteornya itu tuh jatuh gitu, tapi itu berefek sampai ke belahan-belahan bumi lainnya, ikut merasakan efek meteor itu. Seperti ada yang langsung mengalami kegelapan, ada juga yang mengalami gempa. Dan ketika bantuan-bantuan datang dari berbagai negara, sudah tidak ada lagi yang bisa dibantu karena memang keadaannya sudah hancur dan sudah tidak ada kehidupan lagi gitu. Jadi pada saat tim-tim penyelamat datang tuh usaha mereka sia-sia karena sudah tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Dan bukan cuma di negara itu doang yang mengalami banyak kematian, tetapi di negara-negara dekat yang berada dekat dengannya, yang di sekelilingnya juga mengalami banyak kematian, jiwa-jiwa melayang gitu kan. Terus pada saat itu tuh suasananya tuh benar-benar kacau banget, kayak lebih parah dari film-film yang pernah kita tonton tentang perang-perang itu tuh kayaknya tuh lebih parah banget, kayak benar-benar hancur. Gedung-gedung udah nggak ada, pohon-pohon juga udah nggak ada, segala jalanan-jalanan sudah hancur, bahkan kayak ada yang retak, jalanan retak seperti itu. Jadi pada saat itu juga saya berkata sama Tuhan kayak
Tuhan jangan sampai Indonesia kena, karena kan saya tidak tahu gitu kan apakah saya akan ada berada di Indonesia pada saat itu atau saya tidak ada kan. Saya tetap menginginkan keselamatan gitu, jadi kayak saya bilang sama Tuhan jangan sampai Indonesia kena, tapi kayak Tuhan Yesus cuma senyum aja. Tuhan Yesus nggak ngasih kepastian bahwa bagaimana yang terjadi, cuma saya tahu bahwa ini akan efeknya terkena ke seluruh negara, tapi yang paling parah mungkin memang negara yang terkena itu gitu. Halo, sudah kedengeran ya? Ya sudah Ya, Pak. ya. Waktu itu Abigail pernah apa namanya selain yang tadi Abigail saksikan, Abigail melihat juga ya adanya virus gitu ya, yang membuat penyakit menjadikan penyakit yang bisa mematikan gitu ya. Iya Pak, betul. Ya. Coba ceritakan ke sahabat semua, coba pendengar semua. Pada saat itu saya nggak melihat dengan langsung, sehingga ya nggak melihat dengan langsung bagaimana virusnya itu terjadi. Cuma kayak saya, Tuhan Yesus bilang kalau misalkan akan ada bencana lain, yaitu berupa virus, berupa penyakit yang mematikan, yang akan mematikan banyak umat manusia gitu, kayak yang benar-benar suatu virus yang mematikan. Dan ketika pada saat itu saya juga tidak bertanya lebih lanjut tentang virus apa, bagaimana proses mematikannya. Cuma Tuhan Yesus cuma bilang bakal setelah bencana meteor ini tidak lama setelahnya akan terjadi suatu penyebaran virus yang mematikan